Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ateisme atau ateisme dan bentuk-bentuknya, sebab-sebabnya serta syubhat-syubhat yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Pembahasan ini tentunya menjadi lebih urgent tatkala kita berada di zaman sekarang yang di mana media sosial tersebar dengan begitu mudah informasi, ya, ledakan informasi di berbagai macam media sosial, internet dan yang lainnya, yang semua meletakkan syubhat-syubhat dan semua menyeru kepada pemikirannya, ya, baik orang-orang Islam maupun orang-orang kafir, ya, ahlus sunnah, ahlul bidah, dan juga orang-orang ateis. Mereka juga meletakkan pemikiran-pemikiran mereka dan menyebarkannya, sehingga sebagian remaja-remaja kaum muslimin yang berinteraksi dengan mereka atau membaca tulisan-tulisan mereka akhirnya terpengaruh, ya, dan ini kenyataan pahit yang terjadi, ya. Sampai saya ketemu dengan guru saya, Syekh Saleh Sindi, Profesor Saleh Sindi hafizahullah taala. Beliau menyatakan dulu tidak ada yang menyangka di Arab Saudi akan masuk pemahaman ateis, ya. Tidak ada yang menyangka, ya. Karena kita tahu bahwasanya di Arab Saudi negara sunnah, kemudian ilmu tersebar di mana-mana. Tapi ternyata tidak semua pemuda hadir dalam pengajian ilmu, ya. Banyak pemuda yang kemudian melanglang buana, kemudian berjalan-jalan di dunia maya, ya, sehingga akhirnya mereka melihat hal-hal yang menurut mereka menarik, apalagi sesuatu yang baru seperti dalil tidak adanya Tuhan, ya. Kemudian mereka pun baca dan akhirnya mereka terjebak dengan syubhat-syubhat orang-orang ateis. Ini kenyataan pahit yang terjadi. Jadi ateisme bukan cuma dikhawatirkan di negara-negara Eropa, bahkan negara-negara Islam juga mulai masuk. Tentu tinggal konsentrasinya mana yang banyak, kuantitasnya, ya, sedikit atau banyaknya. Dan terutama sekarang kita di tanah air, ya, baru-baru ini mulai rame-rame tentang isu-isu komunisme, ya. Yang kita tahu komunis dia bukanlah ateis, tetapi disokong atau diprakarsai oleh tokoh ateis, yaitu Karl Marx. Marxisme seorang ateis yang dia menyeru kepada sosialis, anti kapitalis, yang praktik dari sosialis tersebutlah bentuk komunis, ya. Sehingga timbullah kebencian terhadap agama, karena praktek sosialis atau komunis ini akan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama manapun, terutama agama Islam. Sehingga meskipun komunisme bukanlah ateisme, tetapi diprakarsai, dipelopori oleh seorang ateis, Karl Marx, dan ajaran-ajaran komunisme akhirnya akan bisa mengantarkan kepada ateisme, ya. Karena seorang waspada. Kita tidak mengatakan seluruh komunis berarti ateis, enggak, itu enggak benar juga, ya. Karena ada tokoh-tokoh komunis yang mungkin mereka agamis, ya, tetapi ajaran tersebut lama-lama mengantarkan kepada kebencian terhadap agama, anti terhadap syariat, dan akhirnya anti kepada agama, dan akhirnya terjerumus pada pengingkaran terhadap adanya Tuhan. Dari sini kita insyaallah belajar tentang ateis, ya, dari bab araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan untuk menjauhinya, bukan untuk meyakininya. Ya, barang siapa yang tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam keburukan tersebut. Baik. Tentunya bahasan ini namanya orang ateis biasanya orang-orang yang ilmuwan, fisikawan, ya, atau ahli biologi, kayak ahli-ahli yang lainnya, sehingga biasanya syubhat-syubhat mereka anggap adalah syubhat-syubhat yang ilmiah yang bisa mereka pegang. Tentunya kita butuh konsentrasi untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Oleh karenanya saya sampaikan kepada para ikhwan, para akhwat yang belum makan siang dulu, ya. Biar konsentrasi untuk mendengar apa yang bisa disampaikan. Baik. Kita sampaikan bahwasanya hukum asal manusia adalah teisme, yaitu percaya adanya Tuhan. Ini sudah kita jelaskan, kita singgung
Manusia pada asalnya percaya pada Tuhan. Ditinjau dari mana? Dari sisi mayoritas. Banyakkan manusia semuanya percaya kepada Tuhan. Kemudian dari sisi penjelajahan alam dunia ini, orang kemana-mana, berbagai macam masyarakat, dari abad berbagai macam abad, dari berbagai macam kurun generasi, semuanya tempat berbagai macam suku pasti ada tempat ibadah, pasti ada tempat ibadah, tempat penyembahan terhadap Tuhan. Entah Tuhan yang mereka sembah siapa, tapi rata-rata manusia dengan berbagai macam etnis, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam tempat, berbagai macam abad dan generasi, pasti ditemukan tempat adanya kuil atau tempat ibadah, mau masjid, mau gereja, mau apa, menyembah apa, kayak yang penting mereka percaya adanya pencipta, ya. Jadi menunjukkan percaya ada Tuhan adalah hukum asal kepada manusia. Adapun meragukan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan adalah perkara yang baru, dan ini mulai muncul sekitar abad ke-18. Abad tersebut di puncak-puncaknya dan munculnya banyak di Eropa, terutama di Prancis, kemudian di Inggris, ya. Karena disitulah puncak-puncaknya kekuatan atau politik dipegang oleh pihak gereja, Rijalul Kanisah, yaitu benar-benar orang-orang gereja memegang kekuasaan, dan hukum-hukum gereja memiliki diskriminasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak gereja, ya. Kemudian juga muncul pernyataan dari para pendeta atau para pastor dan yang lainnya yang berbicara tentang hukum-hukum fisika yang ternyata bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Sehingga kita dapati sebagian ilmuwan menyatakan begini bertentangan dengan Injil atau Bible, akhirnya mereka ditangkap, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang suruh bertobat. Ini terjadi di zaman-zaman tersebut, sehingga gejolak menentang adanya hukum gereja yang notabene hukum agama menurut mereka semakin kuat, semakin kuat. Maka itulah mulai landasan munculnya pemikiran ateis, ya, dimulai dengan hal-hal tersebut, ya, hal tersebut. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya hukum asal manusia seluruhnya sampai sekarang, bahwasanya hukum asal manusia percaya adanya Tuhan. Dalilnya terlalu banyak, nanti sudah pernah kita sampaikan, ya, bahwasanya doa dikabulkan, ya, kemudian banyaklah hal, ya, banyak hal menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Maka adapun ateis adalah hal yang baru, sesuatu yang tarik, yaitu yang datang menyelisihi hukum asal, ya. Adapun macam-macam ateis, ya, model-model ateis, atau bahasa Arabnya ilhad. Ilhad. Ada beberapa, ya. Pertama namanya deism, ya. Kemudian ada namanya ateis. Ya. Nanti ada namanya, saya nggak tahu lagi istilah-istilahnya, ya. Namanya la adriyah. Allah adriyah. Coba nanti dicari istilah bahasa Inggris, ya. Ini semua istilah bahasa Inggris, ya. Nanti ada istilahnya lagi, ketidakpedulian, ya. Ini madhab dalam pengingkaran Tuhan. Adapun ateisme dalam bahasa Arab namanya ar-rububi. Apa maksudnya? Adalah menyatakan bahwa Tuhan, ya, setelah mencipta meninggalkan ciptaannya, ya. Ibarat tukang jam bikin jam, setelah itu jamnya berjalan secara otomatis, jamnya
berjalan secara otomatis. Ini namanya deism. Ateism artinya menolak Tuhan, menolak adanya Tuhan. Atau pencipta. Dan ini ada dua model ya. Ada namanya al-ilhadul qawi atau strong atheism. Adanya al-ilhad al-dhaif atau weak atheism. Apa bedanya antara ilhadul qawi dengan ilhad dhaif? Ilhadul qawi mengatakan kami punya dalil, kami punya argumen bahwa Tuhan tidak ada. Adapun al-ilhad dhaif, dia mengatakan kami belum punya argumen bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, ya. Perhatikan di sini, yang satu mengatakan kami punya argumen Tuhan tidak ada, yang satu mengatakan kami belum punya argumen bahwa Tuhan itu ada. Tapi kedua-duanya menolak adanya Tuhan. Agnosticism atau la adriyah artinya dia mengatakan kami tidak tahu, abstain ya istilahnya, tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. Menurut mereka, dalil yang menyatakan Tuhan ada tidak kuat, dan dalil yang menyatakan argumentasi sama Tuhan tidak ada juga tidak kuat. Yaitu kami tidak tahu. Ini orang bingung. Ketidakpedulian maksudnya apa? Kami tidak peduli, kami enggak ngurusin Tuhan mau ada atau tidak ada. Ini kira-kira secara sederhana model-model ateis yang ada di alam semesta. Ada beberapa model lagi, tapi secara umum inilah model-model yang ada. Ya, kita perhatikan si deism atau rububi menyatakan bahwa Tuhan setelah mencipta meninggalkan ciptaannya. Jadi ini dia anti agama, ya, anti agama. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia anti agama. Dia mengatakan agama itu hanyalah. Jadi kalau kita yang theism, yang mengatakan Tuhan itu ada, bahwasanya Tuhan di antara rahmatnya Tuhan mengirim Rasul, wahyu untuk membimbing makhluknya, manusia. Adapun menurut theism, dia anti agama. Kita mengenal Tuhan hanya dengan alam semesta. Kata mereka, mengenal Tuhan cukup dengan akal dan mengamati alam semesta. Cukup. Alam semesta, ya. Alam semesta. Tidak perlu adanya utusan Tuhan, tidak perlu. Utusan Tuhan, apalagi wahyu. Apalagi wahyu, ya. Ini sebenarnya, keyakinan seperti ini mulai diungkapkan oleh orang-orang liberal. Orang liberal saya sedapati mereka mengatakan kita ini manusia punya hak hurriyah tama, itu kebebasan liberal, ya. Dan di antara kebebasan yang paling utama adalah kebebasan masalah Tuhan. Jadi Tuhan tidak ikut campur. Sudahlah, ngapain Tuhan ikut campur urusan manusia? Itu mau punya Tuhan, mau enggak punya Tuhan, mau agama apa, Tuhan tidak ikut campur, dia. Sama seperti mereka ketika menghalalkan zina, menghalalkan homoseksual, mereka mengatakan ngapain Tuhan ikut urus campur urusan tetek bengek seperti masalah sekskologi, ngapain Tuhan ikut campur. Itu sebenarnya seperti deism, ya. Tuhan, tapi Tuhan tidak ada fungsinya. Tuhan tidak ada fungsinya, ya. Saya katakan lagi, kenapa muncul deism ini? Di sini disebutkan sejarahnya. Dibawa oleh dua tokoh. Yang pertama namanya Voltaire,
dari Perancis yang abad ke-8 dimiliki Thomas Paine ya. Ya, di sini tokohnya adalah dan satu dari Perancis, satu dari Britania. Ini dari Perancis, ini dari Britania, dari Inggris. Kenapa muncul ini Thomas Paine dan Voltaire ya? Karena mereka menghadapi al-waqi' al-mu'lim, yaitu kondisi yang mengenaskan. Mereka hidup di zaman keemasan pihak gereja yang luar biasa yang melakukan kezaliman. Semua pajak, gereja bikin pajak, kemudian bikin peraturan. Semua yang menguasai adalah rijaluddin, rijal kanisah, para tokoh-tokoh gereja. Tadi. Yang kedua, munculnya ilmuwan yang menemukan hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika yang bertentangan dengan apa yang dicatat oleh gereja. Seperti Galilei yang mengatakan bahwasanya misalnya alam mengitari bumi atau bumi mengitari alam, yang menurut mereka bertentangan dengan pernyataan Injil, maka dipanggil. Sebagian mereka dibunuh. Sehingga timbul gejolak yang luar biasa, diskriminasi yang luar biasa, menguntungkan pihak gereja, memudaratkan masyarakat. Sehingga mereka menganggap itu semua yang ditulis oleh pihak gereja, Injil, Bible, itu semua omong kosong. Itu hanyalah penipuan dilakukan oleh orang-orang agamis dalam rangka untuk membodohi orang-orang yang tidak agamis ya. Belum lagi ada yang tidak masuk akal, banyak yang tidak masuk akal. Contoh seperti Tuhan diutus kemudian menebus. Masa Tuhan mengutus anaknya? Kok Tuhan tidak bisa menolong anaknya sehingga harus disalib misalnya? Banyak hal yang tidak masuk logis mereka, seperti contoh pembaptisan, contoh masalah ibadah-ibadah yang aneh-aneh yang kalau kita jelaskan sangat panjang, tapi intinya mereka mendapati hal-hal yang secara logis tidak logis dari sisi akidah dan dari sisi penerapan hukum juga tidak logis, diskriminasi dan yang lain, sehingga mereka menganggap bahwasanya Tuhan ada, secara logika mereka Tuhan ada, tetapi Tuhan tidak mengirim utusan. Tuhan tidak mengirim rasul, Tuhan tidak menurunkan kitab suci. Sudah, Tuhan selesai ciptakan, selesai tugasnya. Seperti tukang jam, kemudian membuat jam jalan sendiri. Dan ini pemikiran ini ada, dan saya katakan ada, sampai sekarang masih ada. Dan secara tidak langsung tadi saya katakan diucapkan oleh orang-orang liberal yang mereka mengatakan seperti tadi, tatkala mereka menghalalkan homoseksual, kata mereka, ngapain Tuhan ngurusin masalah ecek-ecek, masalah kemaluan dan yang lainnya. Ini bukan urusan Tuhan. Nanti ketika masalah keyakinan akidah, kata mereka hurriyah akidah, liberal tentang keyakinan, kata mereka, ngapain Tuhan urusin tentang orang bebas mau beri keyakinan apa, mau keyakinan Tuhan ada atau tidak, mau agama terserah. Ini seakan-akan Tuhan tidak mau ikut campur. Inilah namanya deism. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang ini tentunya ini yang kedua, ateisme. Yang ketiga la adriyah. Ini juga banyak pengikutnya ya. Saya ditanya 2 kali oleh kawan-kawan, saudaranya menganut aliran ini. Kami tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. Kata mereka, dalil argumentasi yang mengatakan Tuhan ada tidak kuat, dan argumentasi yang mengatakan Tuhan tidak ada tidak kuat. Jadi mereka dalam kondisi keraguan, tidak ada kepastian. Dan sebenarnya pemahaman syak atau itu dibawa oleh orang-orang filsafat ya, tetapi mereka memandang syak dalam segala hal. Mau sesuatu tidak ada yang absolut, semuanya nisbi, semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Bahkan dalam masalah ketuhanan juga tidak ada yang absolut. Tapi kalau pemahaman ini la adriyah khusus tentang masalah Tuhan ya. Lainnya mungkin absolut, tapi kalau masalah Tuhan kata mereka tidak jelas. Ini juga ada, dan yang ini tentunya yang tidak peduli ya. Mau enggak ngurusin Tuhan atau tidak, enggak ada urusan. Baik, sekarang kita beralih kepada ateisme, menolak adanya Tuhan atau pencipta. Tadi saya sudah sebutkan ada strong atheism dan weak atheism. Strong atheism meyakini, kata mereka, kami punya argumentasi bahwasanya Tuhan tidak ada. Adapun satunya mengatakan kami belum punya dalil bahwa Tuhan itu ada. Yang ini jarang diungkapkan oleh ateisme, orang-orang ateis zaman sekarang.
Orang-orang ateis zaman sekarang jarang mengungkapkan karena ini bentuk menyerang langsung kepada orang-orang agamis. Ada dalil Tuhan tidak ada dan ini kasar. Kebanyakan mereka menyampaikan dengan ini bahwasanya apa namanya kami belum ada dalil bahwasanya Tuhan itu ada sehingga kami kepada hukum asal Tuhan tidak ada ya. Kenapa kamu meyakini Tuhan tidak ada? Karena belum ada dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang Tuhan ada tidak cukup bagi kami untuk meyakinkan kami bahwasanya Tuhan itu ada. Oleh karenanya kebanyakan mereka begini modelnya. Kebanyakan ateis sekarang ini kebanyakan dengan mazhab ini al-ihad al-dhaif ya. Kami belum punya argumen bahwasanya Tuhan itu ada. Baik, habis ini kita jelaskan tentang macam-macam ateis, tolong dihapus. Gini dikit ya, biar bisa difoto. Di zoom lagi, dibesarin nggak bisa? Bisa dibesarin. Kesana. Mundur dikit. Oke, hop, udah. Baik teman-teman, mungkin yang mau foto sebentar silakan ya. Baik, tolong dihapus. Adapun tadi yang deism maka kita bantah dan kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya menciptakan segala sesuatu dengan tujuan ya, tidak mungkin jangankan Tuhan ya, sederhananya jangankan Tuhan, manusia saja kalau melakukan sesuatu yang asal-asalan maka tercela ya. Maka itu adalah tercela. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti dengan tujuan. Adapun dibiarkan begitu saja ini seperti untuk manusia saja tercela ya. Apalagi pencipta alam semesta. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sekedar sia-sia saja ya, bermain-main ya. Wa annakum ilaina la turja'un, sementara kalian merasa tidak akan dikembalikan kepada kami ya. Di antara tokoh ilhad dhaif yang tadi kita sebutkan weak atheism yang mengatakan kami tidak menemukan dalil bahwasanya Tuhan itu ada, seorang bernama Victor Stenger ya. Victor Stenger yang dia wafat 2014, baru-baru dia wafat ya. Dia ahli fisika. Dia menulis judul buku yang judulnya God the Failed Hypothesis, How Science Shows the God Does Not Exist ya. Itu bahasa Inggrisnya, mungkin saya tidak tahu bacanya kayak apa, tapi intinya Tuhan suatu hipotesa yang gagal ya. Tuhan adalah suatu hipotesa yang gagal. Bagaimana sains membuktikan bahwasanya Tuhan tersebut tidak eksis lagi, Tuhan tidak ada. Jadi dia membantah apa namanya adanya Tuhan dengan sains ya, bahwasanya hipotesa tentang adanya Tuhan adalah hipotesa yang gagal, kata dia ya. Baik, adapun macam-macam ateis berdasarkan sebabnya ada beberapa, ada 3 ya. Kita akan sebutkan. Yang pertama adalah al-ilhad al-atifi. Ilhad al-atifi, yaitu ateis perasaan.
apa ateis baper ya kalau bahasa kita. Baik, yang kedua al-ilhad al-aqli, ateis aklani. Yang ketiga ilhad asyahwani, yaitu ilhad karena hawa nafsu. Baik, ini kita boleh 1, ya, 2, 3 ya. Nanti yang berdua kita bahas yang terakhir. Yang pertama dulu al-ilhad asyahwani, al-ilhad asyahwani. Ini diantara sebab timbulnya ilhad atau ateis, ingin bebas ya, ingin bebas menyalurkan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Mereka merasa bahagia dengan bebas melampiaskan hawa nafsu. Menurut mereka, agama hanyalah mengekang mereka, mengekang dan membatasi mereka. Jadi kalau mereka percaya ada Tuhan, setiap mereka bermaksiat mereka gelisah, ini enggak boleh, itu enggak boleh, berzina ini enggak boleh, minum khamar, waduh haram, gelisah, tidak lepas dan bebas ya, ya tidak lepas dan bebas. Ya, mau ini, mau anu, mau minum khamar, mau berzina, mau homoseksual, mau apa, mau bebas, mau telanjang bulat, mau apa terserah, mau apa namanya morfin dan yang lainnya. Dan mereka syariat ini hanya membatasi, menghalangi. Syariat hanya menghalangi sehingga ya udahlah daripada Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Sudah mereka bebas lepas dan senang-senang aja tidak ada Tuhan. Ini namanya al-ilhad asyahwani. Ya ini adalah ateis bahlul ya. Ini ateis goblok ya. Tidak ada ilmiah sama sekali. Ini ateis orang-orang ateis bahlul ya. Ya hanya ikut hawa nafsu ya. Dan ada model-model seperti ini, dan saya katakan bahwasanya ateis banyak ya, di Eropa banyak ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwasanya ada kawan-kawan yang tinggal di Eropa, mereka bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukum makan potongan sembelihan orang-orang Belanda misalnya? Saya bilang kalau mereka ahlul kitab boleh. Kata mereka masalahnya mereka bukan ahlul kitab Ustaz, mereka KTP-nya Nasara, tapi keyakinannya ateis ya. Keyakinannya ateis, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Enggak pernah ke gereja, enggak pernah bicara Tuhan. Kalau ngomong Tuhan tidak ada, mereka hanya hidup dengan melampiaskan hawa nafsu. Pokoknya hari Senin sampai Jumat kerja keras, Jumat malam, Sabtu sampai Ahad surga, ke bar, diskotik, itu kerjaan mereka. Hari paling berat hari Senin, kerja lagi sampai hari Jumat, habis itu pulang, pergi ke diskotik, pulang kayak orang teler. Sampai ketemu dengan sebagian kawan-kawan yang kerja naksi, mereka bilang, waduh Ustaz, lihat mereka itu kasihan banget ya, orang-orang bule itu. Kalau sudah hari Sabtu Ahad, Sabtu Minggu, sudah mereka melampiaskan syahwat mereka, pulang seperti hewan teler, tidak terhina, ya seperti itulah kondisi mereka. Mereka ingin mencari kebahagiaan, tapi mereka dalam penderitaan. Kasihan. Jadi sebab mereka menjadi ateis karena tidak ingin terkekang dengan syahwat mereka yang menurut mereka agama hanyalah menghalangi.